Aku berjualan di sudut paling kumuh pasar kota tua. Tapi di sebelah kiriku, aku melihat kebenaran dalam segala hal. Itulah mengapa si cantik yang dijuluki Ratu Game itu berdiri di depan mejaku, memegang bongkahan batu yang tak berharga dan mencari gara-gara. Bagaimana kalau kita bertaruh kecil? Nah, kalau kau kalah, kau milikku malam ini. Para penonton mulai bersorak dan berteriak, siap menyaksikan wanita kaya itu bermain-main dengan anak laki-laki miskin. Aku mengaktifkan kemampuan penglihatanku, pandanganku menembus bukan hanya batu itu hingga ke zamrud sempurna di dalamnya, tetapi juga menembus kain gaun rancangannya. Berjudi dengan batu itu membosankan, kataku, menatap matanya. Mari kita buat lebih menarik. Jika aku menang mulai sekarang, kau hanya akan memakai apa yang kupilihkan untukmu. Setuju. Panas siang hari di jalan pasar terasa seperti sup tebal berisi debu dan kebisingan. Kerumunan yang mengelilingi kios kecilku bukan di sini untuk koleksi barang antikku yang meragukan. Mereka di sini untuk wanita yang berdiri di depanku. Sophia Sinclair, Ratu Permata. Semua orang di jalan ini mengenalnya. Miliarder Aeris, sangat cantik dan setajam pemotong berlian. Hari ini ia mengenakan gaun merah yang dirancang khusus, menonjolkan lekuk tubuhnya yang memukau. Bibirnya merah menyala. Tatapan matanya menunjukkan 3 bagian geli dan 7 bagian kesombongan murni. Jari-jarinya yang panjang dan halus memegang batu seukuran telapak tangan. Itu batu yang biasa saja. Geoda abu-abu seperti lilin tanpa formasi kristal yang mencolok, tanpa pita mineral yang menjanjikan. Pencinta batu berpengalaman pasti akan membuangnya tanpa melihatnya lagi. Bagaimana kalau kita bertaruh? Nah, suaranya tidak keras, tetapi terdengar di tengah keramaian yang berisik seperti batu di kolam, menimbulkan riak di mana-mana. Jika kau kehilangan akal sehatmu malam ini, Sophia akan keluar lagi. Anak itu menang jackpot. Jika Sophia menyukainya, dia bisa melewatkan 30 tahun kerja berikutnya. Ya, benar. Lihat dia. Kasihan sekali, mungkin dia bahkan tidak mampu membayar Ani. Ejekan dan tawa menusuk telingaku seperti jarum. Namaku Eden Vance. Aku hanya seorang pria dengan kios. Tak seorang pun tahu bahwa setelah badai petir suatu malam, mata kiriku berubah. Sekarang aku bisa melihat sifat sejati dari apapun yang kulihat. Aku menatap Sinclair milik Sophia, ekspresiku tenang. Cahaya keemasan samar yang tak terlihat berkumpul di mata kiriku. Pandanganku menembus lapisan abu-abu kusam batu itu. Warna hijau yang begitu dalam dan kaya, seperti permata cair. Sebuah danau yang tertidur dengan tenang di jantung batu itu. Zamrud yang sempurna, kualitas museum, tanpa celah. Tatapanku tidak berlama-lama. Tatapanku bergeser, bergerak ke arah Sophia sendiri. Gaun sutra mahal itu menjadi transparan di mataku. Di bawah ujung gaun, di atas kulit pahanya yang halus, terdapat plester pereda nyeri kecil berbentuk persegi. Tatapanku pasti terasa fisik karena dia sepertinya menyadarinya. Alisnya sedikit mengerut dan dia menggeser berat badannya, sedikit rasa tidak nyaman terlihat dalam posturnya. Aku menarik pandanganku kembali, sebuah rencana terbentuk di benakku. Dia tidak di sini untuk membuat masalah. Dia di sini karena suatu alasan. Bertaruh dengan batu itu membosankan, kataku, menatap matanya yang tajam. Mari kita buat lebih menarik. Kerumunan terdiam. Semua orang mengira aku gila mencoba bernegosiasi dengan Sophia Sinclair. Dia mengangkat alisnya, secercah ketertarikan tulus di matanya. Oh, dan apa idemu tentang hal yang menarik? Jika aku menang, kataku perlahan. Mulai sekarang, kau hanya memakai apa yang kupilihkan untukmu. Setuju. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutku, kerumunan meledak. Anak ini bukan hanya gila. Dia punya keinginan untuk mati. Sophia menatapku sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, suara yang cerah dan jernih. Dia tertawa begitu keras hingga terhuyung. Lekukan dadanya yang indah naik turun. Menarik, sangat menarik. Dia berhenti tertawa, tetapi matanya setajam silet. Baiklah, kau setuju. Tapi jika kau kalah, syaratku tetap berlaku. Kau mengerti. Aku mengetuk batu yang tampak tak berharga di mejaku. Kita bertaruh dengan ini. Senyum sinis di wajahnya semakin dalam. Hati-hati, nak. Aku khawatir kau akan kehilangan segalanya. Kita lihat saja nanti. Aku merogoh saku dan mengeluarkan semua yang kumiliki. Beberapa lembar uang kertas kusut dan segenggam uang receh. $321,50. Ini taruhanku. Gelombang tawa baru menggema di antara kerumunan. Bahkan pengawal Sophia menatapku dengan jijik. Tapi Sophia hanya melambaikan tangan, membungkam mereka. Cukup, katanya, bibir merahnya sedikit terbuka. Mari kita pergi ke Miller untuk memotongnya. Toko batu permata Pak Tua Miller berada di ujung jalan, tempat paling terhormat di pasar. Iringan kami bergerak di jalan seperti parade. Barisan panjang orang-orang yang menonton mengikuti di belakang, memenuhi jalan sempit. Semua orang ingin melihat bagaimana Ratu Permata akan menghancurkan berandal sombong ini. Miller adalah pria pendek dan kurus berusia 50-an. Ketika dia melihat Sophia, wajahnya tersenyum ramah. Nona Sinclair, senang bertemu Anda. Ada yang bisa saya bantu? Sophia menunjuk batu di tanganku. Miller, potong ini. Miller mengambil batu itu, meliriknya, dan mengerutkan hidungnya. Nona Sinclair, tidak ada apa-apa di sini. Ini batu yang jelek. Memotongnya hanya akan membuang-buang mata pisau yang bagus. Potong saja, Miller, dan jangan banyak berkomentar. Sophia jelas tidak ingin berdebat. Segera, Miller tidak mengatakan sepatah kata pun, menjepit batu itu ke gergaji berlian. Suara derit gergaji yang melengking memenuhi udara, menyemprotkan kabut air dan debu batu. Mata semua orang tertuju pada mesin yang melengking itu. Sophia berdiri di sampingku, parfum mahalnya menggelitik hidungku. Belum terlambat untuk mundur, kau tahu, bisiknya di telingaku, suaranya mendesah menggoda. Menyerah saja dan aku akan bersikap lembut padamu malam ini. Aku mengabaikannya, mataku tertuju pada sebuah batu. Potongan pertama berhasil menembus. Permukaan yang terbuka adalah abu-abu datar tanpa fitur. Tidak ada apa-apa. Haha, gagal. Sudah kubilang, habis sudah $300. Anak itu akan melunasi hutang ini sepanjang malam. Di tengah kerumunan, seorang pria licik dan tampak berminyak tertawa paling keras. Namanya
tanya Vic Russo. Dia juga berbisnis permata. Saingan berat Sophia yang sangat ingin menidurinya. Nyonya Sinclair, mengapa Anda membuang waktu dengan orang tak penting ini? Itu di bawah martabat Anda, cibir Vic mendekati Sophia, meskipun matanya menatapku seperti ular. Sophia bahkan tidak menatapnya. Tatapannya tertuju padaku. Nah, nak, mau melanjutkan? Aku berjalan ke gergaji, mengambil sepotong kapur, dan menggambar garis di sisi batu. Di sini, kataku, suaraku tenang. Setengah inci lagi. Miller menatapku skeptis, tetapi dia melakukan seperti yang kuminta. Gergaji meraung hidup lagi. Semua orang menahan napas saat mata gergaji perlahan maju. Secuil warna hijau samar tiba-tiba muncul di permukaan potongan. Hijau, seru Miller, dengan cepat mematikan mesin dan menyiram luka itu. Di bawah aliran air, warna hijau menjadi lebih jelas, lebih hidup. Ukurannya hanya sebesar kuku jari, tetapi warnanya murni dan pekat. Dia berhasil. Dia benar-benar berhasil. Bagaimana mungkin? Pasti keberuntungan buta. Kerumunan orang berdengung, mata mereka terbelalak tak percaya. Senyum Vic Russo membeku di wajahnya seolah-olah dia baru saja dipukul. Sekilas keterkejutan melintas di wajah Sophia, tetapi dia segera menenangkan diri. Teruslah, kataku dengan tenang, menggambar garis lain di sisi yang berlawanan. Tangan Miller sedikit gemetar. Dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama beberapa dekade dan tahu peluang menemukan warna berkualitas tinggi pada hasil yang buruk seperti ini sangat kecil. Tetapi ketika itu terjadi, hampir selalu merupakan kemenangan besar. Suara derit logam di atas batu bergema lagi. Kali ini, setiap orang menatap luka itu. Pisau ditarik ke belakang dan Miller dengan penuh semangat menyiramnya dengan air. Ya Tuhan, seruan kaget kolektif seperti gelombang pasang menyapu kerumunan. Seluruh permukaan potongan itu berwarna hijau cemerlang. Batu itu tembus cahaya, berbutir halus, seperti genangan air jernih dari mata air. Badan kaca. Ini Zamrud badan kaca. Seorang pria tua di kerumunan berteriak, suaranya bergetar karena kegembiraan. Apa? Berapa harga batu seperti itu? Setidaknya 7 digit. Anak itu baru saja menjadi kaya raya. Wajah Vic Russo pucat pasi. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada kata yang keluar. Mata indah Sophia bersinar. Dia menatapku, tatapannya intens, seolah mencoba melihat menembusku. Dia membeli batu itu seharga $200 dari seorang penambang tua di pegunungan. Tim ahlinya sendiri telah menganggapnya tidak berharga. Dia membawanya kepadaku sebagai permainan, cara untuk mempermalukan pedagang kaki lima. Tapi sekarang permainan itu telah lepas kendali. Singkirkan, kataku, menghentikan Miller saat dia hendak membuat potongan ketiga. Jangan dipotong, cukup poles jendelanya. Dalam permainan di game, potongan yang buruk akan mengirimmu ke neraka, tetapi polesan yang bagus akan membawamu ke surga. Miller beralih ke kepala pemoles dan mulai dengan hati-hati mengikis bagian luar batu yang kasar di sepanjang tepi warna hijau. Saat lapisan luar terkelupas, semakin banyak warna hijau yang terungkap, warnanya semakin dalam dan kaya. Akhirnya, ketika sebuah jendela besar dipoles di sisi batu, semua orang di ruangan itu menahan napas. Itu bukan hanya hijau cemerlang. Itu adalah raja dari semua warna hijau, Zamrud yang dalam, murni, dan sangat megah. Di bawah lampu toko, batu itu tampak bersinar dari dalam, memancarkan cahaya yang hampir hidup, memikat semua orang yang melihatnya. Seluruh jalan pasar tampak hening. Satu-satunya suara adalah napas berat para penonton. Zamrud seukuran telapak tangan dengan kualitas seperti ini tak ternilai harganya. Aku menang, kataku sambil menoleh ke Sophia. Senyum tipis teruk di bibirku. Nona Sinclair. Aku mulai mengucapkan kata-kata itu dengan main-main sesuai taruhan kami. Para pria di kerumunan itu menatapku dengan tatapan cemburu yang murni dan tak terkendali. Memiliki kendali atas lemari pakaian ratu olahraga. Sungguh hadiah yang luar biasa dan mendebarkan. Sophia menarik napas dalam-dalam, kembali tenang layaknya seorang ratu. Dia berjalan mendekatiku, bibir merahnya begitu dekat dengan telingaku, aku bisa merasakan kehangatannya. Kau hebat, bisiknya, napasnya selembut bunga anggrek. Aku akan menghormati taruhan itu. Namun, nadanya berubah dan matanya menjadi dingin. Apa kau benar-benar berpikir bisa menang melawanku dan keluar dari sini tanpa terluka? Perutku menegang. Tentu saja, itu tidak akan semudah itu. Kau curang, bajingan kecil. Raungan marah memecah ketegangan. Vic Russo, dengan wajah berkerut penuh amarah, menyerbu ke arahku, menunjuk hidungku. Kau dan Miller bersekongkol. Kalian menanam batu ini. Nona Sinclair, jangan biarkan dia menipumu. Tuduhannya adalah percikan yang dibutuhkan kerumunan yang iri. Mereka segera mulai ikut campur. Ya, kau pasti curang. Tidak mungkin batu biasa memiliki Zamrud seperti itu di dalamnya. Geledah dia. Panggil polisi. Wajah Pak Tua Miller memerah karena marah. Russo, kau bohong. Aku sudah menjalankan toko ini selama 30 tahun. Aku tidak pernah melakukan tipu daya seumur hidupku. Siapa tahu anak ini menyuapmu. Russo balas membentak, tidak mau menyerah. Dia telah kehilangan muka hari ini, dan dia bertekad untuk mendapatkannya kembali. Beberapa dari para pria bertubuh besar yang berdiri di belakangnya bergerak maju mengelilingi saya. Sophia mengerutkan kening, hendak berbicara, tetapi Russo memotongnya. Nona Sinclair, jangan ikut campur. Ini masalah pribadi antara saya dan berandal ini. Dia menatap saya dengan tatapan penuh kebencian. Aku bersumpah jika aku tidak mematahkan kedua kakinya hari ini, namaku bukan Vic Russo. Dia menjadikan saya sebagai contoh, membalas dendam, dan menunjukkan kepada Sophia bahwa dia bukan orang yang bisa dianggap remeh. Suasana menjadi tegang, siap meledak. Kerumunan mundur, tidak ingin terjebak dalam baku tembak. Pengawal Sophia melangkah di depannya, tetapi dia tidak memerintahkan mereka untuk ikut campur, hanya memperhatikan Russo dengan mata dingin, seolah-olah sedang mempertimbangkan pilihannya. Aku tahu apa yang dia pikirkan. Dia bisa membantuku, tetapi dia juga mengawasi, menunggu untuk melihat seperti apa diriku sebenarnya. Jika aku hanya berandal yang beruntung, dia tidak akan keberatan melihat Vic menginjak-injakku. Tetapi jika aku punya mobil lain untuk dimainkan, itu
Itu cerita yang berbeda. Fik, kataku tiba-tiba. Suaraku pelan, tetapi terdengar jelas oleh semua orang. Orang di ruangan itu. Pada tanggal 15 bulan lalu, Anda membeli vas kaca Tiffany Faval dari janda Peterson di sisi barat. Anda membayarnya $5.000. Anda kemudian menjualnya kepada seorang kolektor dari Hong Kong seharga $500.000. Apakah saya salah? Sikap agresif Fik menghilang. Matanya melebar. Bagaimana? Bagaimana Anda tahu itu? Dia sangat berhati-hati. Selain dia dan kolektor itu, seharusnya tidak ada orang lain yang tahu. Saya tidak menjawabnya. Saya hanya terus berbicara. Vas itu memiliki retakan kecil seperti garis rambut di dekat alasnya. Anda memperbaikinya dengan epoksi khusus yang tidak mungkin terlihat dengan mata telanjang, tetapi di bawah sinar UV 365 nanometer, retakan itu memancarkan cahaya fluoresen yang samar. Dan kolektor dari Hong Kong itu, saya dengar dia penggemar berat menggunakan sinar UV pada koleksinya. Mata kiri saya tidak hanya bisa melihat menembus batu. Mata itu bisa melihat struktur molekuler kaca, sifat sejati dari setiap material. Warna wajah Fik memucat. Keringat menetes di dahinya. Dia tahu saya sedang mengatakan yang sebenarnya. Kebenaran mutlak. Kolektor itu terkenal sangat pilih-pilih. Jika dia tahu dia telah menghabiskan $500.000 untuk barang yang rusak, konsekuensinya akan sangat buruk bagi Fik. Dan satu hal lagi yang kukatakan, sambil menatapnya tajam. Jimat Geo Prakolombia yang kau jual kepada CEO Sterling Corp minggu lalu, itu palsu, diukir dari serpentin Rusia oleh salah satu anak buahmu. Bahkan, jika kau perhatikan baik-baik simpul di talinya, kau akan menemukan sehelai rambut pengukir yang tersangkut secara tidak sengaja. Jika Tuan Sterling mengetahuinya, menurutmu permata Russo akan bertahan lama di Port Sterling? Siapa kau sebenarnya? Fik panik sekarang, matanya dipenuhi teror. Aku membongkar rahasia tergelap dan paling dijaganya. Bagaimana mungkin seorang pedagang kaki lima sepertiku mengetahui setiap detailnya? Kerumunan terdiam karena terkejut. Mereka menatapku seperti aku semacam monster. Siapa aku tidak penting, kataku, sambil melangkah mendekatinya. Sekarang, apakah kau masih berpikir aku curang? Beaks Nazbukat. Dia hampir pingsan. Aku tahu dia sudah tamat. Salah satu rahasia yang kusimpan bisa menghancurkannya, bisa membuatnya masuk penjara. Aku salah, Tuan Vance. Pak, aku salah. Semua kesombongannya sebelumnya telah hilang. Dia membungkuk, hampir menggeram. Pergi dari hadapanku, kataku, suaraku datar. Fik bergegas pergi seolah-olah dia telah diberi pengampunan, menyeret anak buahnya bersamanya dan menghilang di tikungan. Badai telah berlalu secepat datangnya. Toko itu sunyi senyap. Semua orang menatapku dengan rasa kagum dan takut yang baru. Untuk pertama kalinya, tatapan ketertarikan yang tulus dan intens muncul di mata indah Sophia Sinclair. Dia melambaikan tangannya, dan salah satu pengawalnya dengan hati-hati mengamankan zamrud yang tak ternilai harganya. Kemudian dia berjalan ke arahku dan mengulurkan kartu logam hitam ramping, nomor telepon dan alamatku. Jangan lupa taruhan kita. Dengan itu, dia berbalik dan diapit oleh para pengawalnya, masuk ke dalam Rolls-Royce Phantom, dan melaju pergi. Aku memegang kartu logam dingin itu di tanganku. Aku tahu kisahku dengan wanita ini baru saja dimulai, begitu pula masalahnya. Keesokan harinya, kiosku hancur berkeping-keping. Semua barangku, semua pot dan pernak-pernikku hancur berantakan. Di tanah, tertulis dengan huruf besar menggunakan cat semprot merah, kata, mati. Itu Fik. Dia tidak berani menghadapiku secara langsung. Jadi, dia menggunakan taktik murahan seperti ini. Aku menatap puing-puing itu, mataku menjadi dingin. Sepertinya beberapa orang tidak belajar dari kesalahan mereka sampai kau membuat mereka merasakan sakit yang nyata. Aku tidak menelepon polisi. Mereka tidak akan menemukan bukti apapun. Aku mengeluarkan kartu yang diberikan Sophia dan menekan nomornya. Telepon berdering sekali sebelum dia mengangkatnya, suaranya malas dan memikat. Halo, ini aku, Eden. Oh, sudah memikirkanku. Nah, apakah kau menelepon untuk memilih pakaianku? Kiosku hancur berantakan, kataku, suaraku datar. Ada jeda di ujung telepon. Bikusu. Ya, apakah kau perlu aku yang mengurusnya? Suaranya tidak bisa ditebak. Tidak, kataku, aku hanya ingin bertanya sesuatu. Di mana kantor pusat Russo Games? Tawa pelan terdengar dari telepon. 138 King Street. Dia pemilik seluruh gedung itu. Kenapa? Berpikir untuk menghancurkannya. Mata ganti mata. Jawabku, suaraku tanpa emosi. Sendirian, ada sedikit keraguan dalam nadanya. Dia mempekerjakan selusin preman di sana. Preman sungguhan. Aku sudah cukup. Aku menutup telepon, memanggil taksi, dan langsung menuju King Street. Kantor pusat Russo Games adalah bangunan 5 lantai yang megah diapit oleh 2 patung singa batu besar. Seluruh tempat itu dihiasi dengan ornamen emas yang mencolok, menunjukkan kekayaan baru. Aku dihentikan di pintu oleh 2 penjaga berjas hitam. Tunggu, apa yang kau inginkan? Aku di sini untuk menemui Fik Russo. Para penjaga menatapku dari atas ke bawah, memperhatikan pakaianku yang murahan. Wajah mereka berubah mencemooh. Kau pikir Tuan Russo menemui sembarang orang? Kau punya janji? Pergi sana. Aku tidak membuang kata-kata. Cahaya keemasan berkedip di mata kiriku saat aku menatap tubuh penjaga itu. Aku melihat luka lama di ruas tulang belakang lumbar ketiganya, luka yang selalu terasa sakit setiap kali hujan. Kau pernah sakit punggung beberapa tahun lalu, kan? Jatuh dari tempat tinggi. Dan akhir-akhir ini, kaki kananmu mulai mati rasa, kataku dengan tenang. Wajah penjaga itu langsung berubah. Dia menatapku seolah melihat hantu. Bagaimana kau tahu itu? Aku tidak hanya tahu. Aku bisa memperbaikinya. Aku mengangkat 2 jari. 3 menit dan rasa sakitnya hilang. Penjaga yang lain mencibir. Kau bohong. Aku mengabaikannya, mataku tertuju pada penjaga pertama. Mau coba? Dia ragu-ragu, tetapi rasa sakit kronis mengalahkan keraguannya. Aduh, berdiri diam. Jangan bergerak. Aku melangkah maju, jari-jariku ditekan bersamaan dan mengetuk titik tertentu di punggung bawahnya 3 kali dengan ritme yang aneh. Arus energi samar mengalir dari ujung jariku
ke titik-titik tekanannya. Itu adalah kemampuan yang kutemukan setelah mendapatkan wawasan. Aku bisa membersihkan jalur energi yang tersumbat dengan merangsang titik-titik akupresur. Penjaga itu merasakan gelombang kehangatan menyebar dari punggung bawahnya ke seluruh tubuhnya. Rasa sakit yang menggerogoti di tulang punggungnya lenyap, digantikan oleh perasaan ringan yang belum pernah ia alami selama bertahun-tahun. Ini sebuah keajaiban. Rasa sakitnya sudah hilang, serunya, memutar tubuhnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. Penjaga lainnya tercengang. Jadi, bolehkah saya masuk sekarang? Tanyaku. Silakan lewat sini, Pak. Silakan masuk. Sikap penjaga itu berubah 180 derajat saat ia membungkuk dan menggiring saya masuk. Saya langsung menuju lift dan menekan tombol lantai atas. Kantor Vic. Pintu lift terbuka ke lorong tempat 4 preman besar berjaga. Mereka melihat saya dan segera menghalangi jalan saya. Siapa kau? Kau seharusnya tidak berada di sini. Saya tidak punya waktu untuk mereka. Saya bergerak seperti hantu, menyelinap di antara mereka. Sebelum mereka sempat bereaksi, saya telah menyentil titik tekanan di leher mereka masing-masing. Keempat pria itu membeku, lalu roboh ke lantai, pingsan. Saya mendorong pintu mahoni yang berat menuju kantor. Vic sedang duduk di mejanya, lengannya melingkari seorang wanita berpakaian provokatif. Dia terkejut ketika melihat saya, mendorong wanita itu menjauh. Aan, bagaimana kau bisa sampai di sini? Aku di sini untuk menagih hutang. Aku berjalan mendekatinya, mataku sedingin es. Apa yang kau inginkan? Ku bilang, tempat ini penuh dengan anak buahku. Vic membentak, mencoba terdengar tangguh. Benarkah? Mereka mungkin sedang tidur siang sekarang. Seolah di atas telepon Vic berdering. Itu penjaga dari lantai bawah. Bos, ini gawat. Anak buahku, mereka semua terluka. Warna terakhir di wajah Vic memudar. Dia akhirnya menyadari aku tidak bercanda. Tuan Vance, Pak, saya salah. Saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Dia berlutut, meraih kakiku dan memohon ampun. Kiosmu, aku akan membayarnya. Aku akan membayarmu 10 kali lipat dari nilainya. Terlambat. Aku menendangnya dan membiarkan mataku menyapu koleksi barang antik dan permata di kantornya. Intuisiku muncul. Palsu, masih palsu. 9 dari 10 barang adalah tiruan murahan. Tapi di sudut ruangan, di dalam sebuah kotak kayu polos, terdapat sebuah barang asli. Aku berjalan mendekat dan membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sebuah batu permata kecil yang diukir dengan rumit. Batu itu belum dipotong, tetapi tampak menyerap cahaya. Aku memfokuskan mata kiriku padanya, dan sebaris informasi muncul di benakku. Fragmen bintang Providence. Coloniala, harta nasional yang hilang. Tak ternilai harganya. Jadi, disinilah letaknya. Aku mengambil batu permata itu dan menyelipkannya ke dalam saku. Ini seharusnya cukup untuk menutupi bunganya. Tidak, kau tidak bisa. Vic berteriak, melompat seperti kucing yang ketakutan. Itu tabunganku. Kau tidak bisa mengambilnya. Dia menerjangku seperti orang gila. Aku menghindar dan memukulnya tepat di belakang lehernya. Dia jatuh tanpa suara. Ketika aku keluar dari Russo Jams, sebuah Ferrari merah menyala terparkir di pinggir jalan. Teman Sophia sedang bersandar di pintu, mengenakan pakaian kulit hitam, rambut panjangnya tertiup angin. Dia tampak sangat keren. Dia bersiul ketika melihatku. Wah, kau cepat sekali. Nah, apa yang kau lakukan di sini? Tanyaku. Datang untuk melihat apakah kau terbunuh. Mungkin mengambil mayatnya. Dia menatapku dari atas ke bawah. Sepertinya kekhawatiranku sia-sia. Masuklah, aku akan membawamu ke suatu tempat. Ferrari itu melaju menembus lalu lintas, akhirnya berhenti di depan sebuah klub pribadi yang terpencil. Tidak ada tanda, hanya pintu perunggu yang berat. Sophia membawaku masuk. Interiornya seperti dunia lain, didekorasi dengan gaya klasik dan elegan dengan aroma cendana yang samar di udara. Seorang wanita paruhbaya yang menawan dengan gaun sutra menyambut kami. Sophia, senang bertemu denganmu. Lana, carikan dia kamar pribadi. Dan teh terbaikmu, Sophia, perintahnya. Kami diantar ke sebuah ruangan yang tenang di mana Lana secara pribadi menyiapkan secangkir teh Woi Mountain yang sangat langka. Jadi, apa tujuan akhirmu dengan Vic? Tanya Sophia, sambil menyesap teh. Dia tidak akan membiarkan ini begitu saja, kataku. Batu permata itu lebih dari sekadar uang bagi Vic. Naluri batinku telah melihat sesuatu yang lain di bawahnya di dalam kotak itu. Sebuah flash drive. Di dalamnya terdapat catatan semua transaksi ilegal Vic. Itu adalah tabungan utamanya. Tentu saja dia tidak akan melakukannya, kata Sophia sambil tersenyum kecil. Tapi dia sedang menghadapi masalah yang lebih besar sekarang. Aku baru saja mendengar bahwa penagih utang dari Hong Kong sedang dalam perjalanan ke sini dan Sterling Corp sudah mengirim tim hukum mereka. Dia agak sibuk saat ini. Aku menatapnya dengan terkejut. Kau yang melakukannya. Aku hanya kebetulan secara tidak sengaja membocorkan beberapa hal yang kau katakan kepada orang yang tepat, katanya seolah itu bukan apa-apa. Wanita ini bukan hanya cantik. Dia benar-benar kejam. Mengapa kau membantuku? Aku harus bertanya. Kami hanya dua orang yang bertaruh. Karena kau menarik, katanya, meletakkan cangkirnya dan mencondongkan tubuh ke depan. Matanya tertuju padaku. Ethan Vance, siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau tahu semua rahasia Vic di dalam zamrud itu? Bagaimana kau begitu yakin? Dia akhirnya mengajukan pertanyaan yang sebenarnya. Aku terdiam sejenak. Jika kukatakan padamu, apakah kau akan mempercayaiku? Coba saja. Aku bisa melihat kebenaran dalam segala hal. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Sophia hanya menatapku, matanya mencari, skeptis tetapi tidak mengejek. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Oke, aku percaya padamu. Itu senyum yang indah seperti mawar yang mekar. Cantik tapi berduri. Jika kau benar-benar sehebat itu, maka aku punya taruhan lain untukmu. Kau ikut? Apa taruhannya? Dalam 3 hari, Port Sterling akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak batu permata mentah terbesar di negara ini. Setiap pedagang besar di pantai timur akan hadir. Aku ingin kau ikut denganku. Jadilah ahliku. Sophia berkata, jika kau membantuku memenangkan lelang hadiah utama, Kingstone, aku akan memberimu 10
10% dari perusahaanku, Sinclair Jewels. Tetapi jika kau kalah atau jika kau membuat keputusan yang salah dan merugikanku, dia berhenti sejenak, bibir merahnya melengkung membentuk senyum berbahaya. Maka hidupmu menjadi milikku. Sinclair Jewels adalah kerajaan yang dibangun Sophia dari nol. Nilainya miliaran. 10% adalah kekayaan. Dia mempertaruhkan kekayaan melawan keahlianku. Apakah aku hidup? Wanita ini benar-benar gila. Jadi, bagaimana menurutmu? Kamu setuju? Tanyanya, menantangku. Kenapa tidak? Aku mengangkat cangkir tehku dan meneguknya sekaligus. Tapi aku punya syarat sendiri. Sebutkan saja. Jika aku menang, selain saham, aku ingin kamu berjanji satu hal padaku. Apa itu? Kamu akan tahu saat waktunya tiba, kataku, membuatnya penasaran. Sophia menatapku lama, lalu mengangguk. Baiklah, setuju. Selama 3 hari berikutnya, aku tinggal di Villa Sophia. Itu adalah rumah besar yang bertengger di atas bukit yang menghadap kota, sebuah properti luas dengan kolam renang dan taman, puncak kemewahan. Dia tidak menyebutkan tempat tidur baru kami. Sebaliknya, dia menyuruhku menghormati tempat tidur pertama kami, memilih pakaiannya. Lemari pakaiannya lebih besar daripada apartemen lamaku, dipenuhi dengan lautan pakaian, tas, dan sepatu desainer yang tak berujung. Silakan, pilih apapun yang kamu suka. Aku akan memperagakannya untukmu, katanya, bersandar di kusen pintu dengan senyum main-main. Aku tak menyentuh gaun-gaun seksi dan mencolok itu. Mata kiriku mengatakan bahwa wanita ini membungkus dirinya dengan kekuatan dan kemewahan, tetapi jauh di lubuk hatinya ia menyembunyikan kelelahan dan kerentanan yang tak pernah ia tunjukkan kepada dunia. Dari sudut lemari, aku mengeluarkan gaun musim panas linen putih sederhana. Yang ini, Sophia terkejut. Ini gaun murah yang kubeli dari pasar jalanan bertahun-tahun lalu saat aku baru memulai karir. Sudah lama sekali aku tidak memakainya. Ganti bajumu, kataku, nada suaraku tak memberi ruang untuk bantahan. Ia menatapku skeptis tetapi membawa gaun itu ke ruang ganti. Beberapa menit kemudian, ketika ia keluar, aku benar-benar terkejut. Tanpa baju zirah ratu, mengenakan gaun putih sederhana itu, ia tampak seperti orang yang berbeda, kurang agresif, lebih lembut dan murni, seperti gadis tetangga yang tak punya beban apapun di dunia ini. Ia memainkan rambutnya, tampak tidak nyaman. Yah, apakah ini aneh? Ini indah, kataku jujur. Ia menatap bayangannya di cermin, tatapan kosong di matanya seolah tenggelam dalam kenangan. Hari itu ia mengenakan gaun putih, tanpa riasan, dan kami duduk di kebunnya sambil minum teh dan mengobrol. Untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa ia tidak terlahir kaya. Ia adalah gadis kota kecil yang berjuang keras hingga mencapai puncak hanya dengan keberanian dan tekadnya sendiri. Ia memikul harapan seluruh keluarganya dan mata pencaharian ratusan karyawan di pundaknya. Ia berjuang di dunia korporasi setiap hari. Ia tidak boleh lemah dan ia tidak berani menunjukkannya. Gelar Ratu Permata adalah mahkota sekaligus sangkarnya. Pada saat itu, saya merasakan simpati yang mendalam untuk wanita ini. Hari pertemuan puncak permata pun tiba. Acara tersebut diadakan di Port Sterling International Convention Center. Keamanan sangat ketat. Setiap orang yang masuk adalah miliarder atau pemain utama di industri ini. Sophia kembali dalam mode ratu sepenuhnya, mengenakan gaun malam hitam, tanpa tali yang menakjubkan dan seperangkat perhiasan berlian yang berkilauan. Kehadirannya langsung menguasai seluruh ruangan begitu dia masuk. Aku mengenakan setelan Armani yang dia pilihkan untukku, berdiri di sisinya seperti pengawal atau asisten. Gugup, tanyanya pelan. Pertemuan puncak ini memiliki 2 jenis lelang, terbuka dan tertutup. Lelang terbuka sederhana, penawar tertinggi menang. Lelang tertutup adalah tempat batu-batu diberi nomor dan para penawar menuliskan tawaran mereka di selembar kertas dan memasukkannya ke dalam kotak. Pada akhirnya, tawaran tertinggi menang. Lelang tertutup adalah ujian sejati keterampilan dan keberanian. Target kita adalah batu raja di ujung sana, kata Sophia, matanya tertuju pada sebuah benda besar yang ditutupi kain merah di tengah aula pameran. Batu itu beratnya lebih dari 600 pon dan merupakan acara utama pertemuan puncak ini. Tawaran pembukaannya adalah 50 juta dolar. Bukan tipuan, mari kita lihat-lihat dulu. Aku mengajak Sophia berjalan-jalan santai di aula. Setiap kali kami melewati batu mentah, aku meliriknya dengan acuh tak acuh. Lot 037, harga dasar 3 juta. Lewat. Lot 052, harga dasar 5 juta. Kita bisa menawar 6. Lot 079, harga dasar 8 juta. Sampah, jangan disentuh. Aku memberi perintah dan Sophia, tanpa ragu sedikit pun, menyuruh asistennya untuk menawar. Dia menunjukkan kepercayaan penuh padaku. Aktivitas kami segera menarik perhatian seseorang. Wah, kalau bukan Nona Sinclair, senang bertemu Anda di sini. Sebuah suara sinis terdengar. Aku menoleh dan melihat seorang pria parubaya mengenakan setelan sutra dan kacamata berbingkai emas. Di sampingnya berdiri seorang pria tua yang tampak tenang. Marcus Thorne, kata Sophia, wajahnya berubah dingin. Marcus Thorne, pemilik Thorne Games, perusahaan perhiasan besar lainnya di Port Sterling, saingan terbesar Sophia. Kau benar-benar menghamburkan uangmu hari ini, kata Nona Sinclair Thorne sambil menyeringai. Aku hanya ingin tahu apakah ahli barumu ini cukup mumpuni. Tatapan meremehkannya tertuju padaku. Pria di sampingku ini berada di level yang berbeda, balas Sophia. Tuan Hemlock, sudah lama kita tidak bertemu. Anda tampak sehat. Pria yang dipanggil Hemlock itu adalah pria tua di samping Thorne. Dia adalah ahli gemologi legendaris di wilayah yang dikenal sebagai Mata Emas. Dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama 50 tahun dan hampir tidak pernah melakukan kesalahan. Hemlock mengelus janggut putihnya, matanya yang setengah terpejam menyapu pandanganku. Generasi muda sekarang sangat tidak sabar, katanya dengan nada meremehkan. Makna tersiratnya jelas. Aku bukan siapa-siapa. Kita lihat siapa yang tidak sabar ketika penawaran dibuka. Balasku, tidak mundur. Ah, kata-kata besar untuk anak kecil. Thorne mencibir. Nona Sinclair, bagaimana kalau kita buat ini lebih menarik? Siapapun yang kalah dalam penawaran untuk Kingstone hari ini setuju untuk keluar dari pasar permata
usaha di Port Sterling selamanya. Bagaimana menurut Anda? Dia menyatakan perang habis-habisan. Wajah Sophia pucat pasi. Keluar dari pasar Port Sterling berarti kerja kerasnya selama bertahun-tahun akan sia-sia. Taruhannya terlalu tinggi. Ada apa? Takut? Ejek Thorne. Kalau kau takut, menyerah saja sekarang. Serahkan permata Sinclair kepadaku dan aku akan membiarkanmu mempertahankan sedikit harga dirimu. Thor, kau sudah keterlaluan. Sophia gemetar karena marah. Pilih taruhannya, kataku tiba-tiba. Sophia menatapku dengan kaget. Thor dan Hemlock juga terkejut. Apa kau tahu apa yang kau katakan, nak? Tanya Thorne seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terlucu di dunia. Aku berkata, pilih taruhannya, ulangku, menatap lurus ke arah Sophia, mataku tegas. Dengan aku di sini, kau tidak akan kalah. Entah mengapa, menatap mataku, jantung Sophia yang berdebar kencang mulai tenang. She took a deep breath, met Thorne's gaze, and sighed, word by word. Baiklah, aku terima taruhanmu. Begitu kesepakatan tercapai, suasana di aula berubah. Semua orang tahu bahwa malam ini dua raksasa industri permata Port Sterling akan terlibat dalam pertempuran sampai mati. Tak lama kemudian, hasil lelang senyap diumumkan. Setiap batu yang kusuruh Sophia untuk ditawar sukses besar. Lot 052, yang kami menangkan seharga 6 juta, dipotong untuk memperlihatkan giok ungu langka di dalamnya, yang nilainya lebih dari 30 juta. Batu itu saja telah membuat kami kaya raya. Pihak Thorne, yang dipandu oleh Hemlock, mengalami beberapa angin kecil, tetapi keuntungan mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan keuntungan kami. Wajah Thorne semakin gelap. Untuk pertama kalinya, secercah keseriusan muncul di wajah Hemlock yang tenang dan berpengalaman. Dia menatapku dengan curiga. Siapa kau, nak? Siapa gurumu? Akhirnya dia bertanya. Aku otodidak, jawabku. Keren. Hemlock menyatakan. Tanpa pengalaman puluhan tahun, tidak mungkin ada orang yang memiliki mata setajam itu. Kau pasti menggunakan semacam trik. Ketika kau tidak bisa jika menang, kau menuduh pihak lain curang. Jadi, inilah integritas terkenal dari mata emas itu. Aku mencemooh. Kau? Janggut Hemlock berkibar karena marah. Cukup, Hemlock. Kenapa repot-repot berdebat dengan anak kecil? Kata Thorne, menahan amarahnya. Kontes sebenarnya bahkan belum dimulai. Begitu kita mendapatkan Kingstone, kita akan lihat siapa yang tertawa. Akhirnya, tibalah saatnya lelang Kingstone. Para staf menarik kain merah dari batu besar itu. Itu adalah monster dari tambang tua, raksasa berkulit hitam yang dipenuhi kerutan dan celah seperti makhluk jelek. Tetapi di beberapa jendela yang dipoles di permukaannya, cahaya hijau yang hampir supernatural bersinar. Itu Emerald, Raja Emerald. Ya Tuhan, jika semuanya seperti itu, berapa nilainya? Aula itu riuh. Hemlock berjalan ke arah batu itu, mengeluarkan kaca pembesar dan senter intensitas tinggi, dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Setelah 10 menit penuh, dia berdiri. Tegak, wajahnya memerah karena kegembiraan. Tuan Thorne, ini kemenangan besar. Kemenangan besar mutlak. Kualitasnya, warnanya, ini yang terbaik yang pernah saya lihat seumur hidup saya. Zamrud di dalamnya kemungkinan besar adalah kristal tunggal yang sangat besar. Ini adalah harta karun sekali dalam seabad. Dengan konfirmasi Hemlock, pedang Thorne yang penuh percaya diri, dia menatap Sophia dengan penuh kemenangan. Bersiaplah untuk mengemasi tasmu dan keluar dari Port Sterling Sinclair. Lelang dimulai. Tawaran pembukaan adalah 50 juta, 60 juta. Thorne segera menaikkannya sebesar 10 juta, 65 juta. Sophia membalas, mengangkat papan penawarannya. 80 juta. Thorne membalas 85 juta. Harga meroket dengan cepat menembus angka 100 juta. Semua orang di ruangan itu hanyalah penonton. Ini adalah perang antara dua orang. Ketika harga mencapai 150 juta, keringat mengucur di dahi Sophia. Ini mendekati batas modal yang dimilikinya. Dia menatapku dengan gugup, menunggu isyaratku. Aku bergeser dari tempatku, bahkan belum mendekati batu itu. Di sebelah kiriku, aku sudah melihat semuanya. Warna hijau cemerlang itu memang zamrud yang sangat besar, tetapi jauh di dalam intinya terdapat jaring laba-laba berupa retakan hitam halus. Retakan itu menyebar dari dalam keluar, mengganggu seluruh struktur permata. Dalam perdagangan, mereka menyebut mosetin sebagai cacat fatal. Terlepas dari ukuran zamrud yang sangat besar, retakan itu berarti kau tidak bisa memotong satu batu pun yang bersih darinya. Nilainya sangat berkurang. Paling banyak, mungkin nilainya 70 atau 80 juta. Dengan harga 150 juta, itu sudah sangat mahal. Hemlock telah tertipu. Dia telah melihat permukaannya, tetapi dia belum melihat kebenarannya. 160 juta, teriak Thorne, mengangkat papan penawarannya lagi. Dia mempertaruhkan semuanya, bertekad untuk menang. Telapak tangan Sophia basah oleh keringat. Dia menatapku dengan gugup, matanya mengajukan pertanyaan. Aku menggelengkan kepala sedikit. Sophia mengerti dan menurunkan papan penawarannya. 160 juta sekali. 160 juta dua kali. Terjual 160 juta dolar. Palu juru lelang jatuh. Thorne memenangkan batu permata utama dengan harga fantastis 160 juta dolar. Haha. Thorne tertawa terbahak-bahak. Sophia, kau kalah. Seluruh ruangan menatapnya dengan iri dan kagum. Hemlock berdiri dengan bangga, menikmati pujian itu. Baiklah, Nyonya Sinclair, kata Thorne, berjalan menghampirinya dan memandang rendah. Menurut kesepakatan kita, saya rasa sudah waktunya Anda menepati janji Anda. Wajah Sophia pucat pasi. Tubuhnya sedikit gemetar. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Bertahun-tahun. Kerja kerasnya akan segera diserahkan kepada saingannya. Jangan terburu-buru, kataku, sambil berdiri di depannya. Ini belum berakhir sampai benar-benar berakhir. Masih sok kuat padahal sebentar lagi akan diusir. Nah, Thorne mencibir. Batu itu milikku. Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau cukup berani untuk memotongnya di sini dan sekarang? Tanyaku, menatapnya tajam. Kenapa tidak? Thorne sangat ingin memamerkan kemenangannya. Keluarkan gergajinya. Hari ini, aku akan membiarkan semua orang di sini menyaksikan keajaiban dunia yang sesungguhnya.
tubuhnya. 2 gergaji besar dikeluarkan. Semua orang berkerumun, ingin melihat harta karun di dalam batu senilai 160 juta dolar itu. Thorne secara pribadi mengarahkan para pekerja, menggambar garis di batu itu. Hemlock menawarkan keahliannya, memberitahu mereka di mana harus memotong untuk menjaga permata di dalamnya. Gergaji-gergaji itu meraung hidup. Semua orang menahan napas. Potongan pertama memperlihatkan dinding hijau pekat. Zamrud yang megah dan dalam itu begitu cemerlang hingga hampir menyilaukan. Ini kemenangan besar. Luar biasa Tuan Thor. Tuan Hemlock yang hebat. Senyum kemenangan terpancar di wajah Thorns dan Hemlock. Secerca harapan terakhir Sophia sirna. Dia menutup matanya dalam keputusasaan. Terus potong, kataku, suaraku masih tenang. Thorne mendengus dan memberi isyarat kepada para pekerja untuk melanjutkan. Potongan kedua, lalu yang ketiga saat lebih banyak batu terpotong. Kebenaran perlahan terungkap. Kegembiraan di wajah kerumunan perlahan berubah menjadi keterkejutan. Tunggu, apakah itu retakan? Ya Tuhan, penuh sekali. Ada begitu banyak. Jauh di dalam zamrud besar itu terdapat jaring garis hitam yang saling berpotongan seperti jaring laba-laba. Raksasa yang menghancurkan permata indah itu menjadi jutaan pecahan yang tidak berharga. Kau bahkan tidak bisa mendapatkan batu cincin kecil darinya. Itu barang gagal. Barang gagal senilai 160 juta dolar. Tidak, wajah Amlok memucat. Dia tersandung ke depan, tangannya menelusuri retakan dengan tidak percaya, bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku memeriksanya. Tidak ada retakan. Senyum Thorne membeku di wajahnya. Dunia mulai berputar dan semuanya menjadi gelap saat dia hampir pingsan. 160 juta dolar. Dia mempertaruhkan hampir semua yang dimilikinya dan semuanya hilang. Jadi, Tuan Thorne, kataku, sambil mendekatinya. Siapa yang kalah? Semburan darah keluar dari mulutnya saat guncangan hebat menghantamnya dan dia ambruk ke lantai. Aula itu benar-benar sunyi. Taruhan besar itu berakhir dengan cara yang tak seorang pun bisa bayangkan. Thorne dilarikan ke rumah sakit. Berita bahwa Thorne James berada di ambang kebangkrutan menyebar di Port Sterling seperti api. Dan Sophia Sinclair adalah pemenang terbesar dari semuanya. Dia tidak hanya menyelamatkan kerajaannya, tetapi juga menyingkirkan pesaing terbesarnya tanpa perlu bersusah payah. Dalam perjalanan kembali ke villa, Sophia diam, sesekali mencuri pandangan rumit ke arahku. Suasana di Ferrari merah itu tegang. Kau tahu ada masalah dengan batu itu sejak awal, kan? Akhirnya dia bertanya ketika kami sampai di rumah. Ya, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Jika aku memberitahunya, apakah Thorne masih akan jatuh ke dalam perangkap? Aku membalas. Dia terkejut sejenak, lalu tersenyum sinis. Dia benar. Jika aku memberitahunya dari awal, dia mungkin tidak akan mempercayaiku. Dan penipu tua seperti Thorne tidak akan pernah masuk ke dalam perangkap yang begitu jelas. Aku sedang memainkan permainan yang jauh lebih besar, dan semua orang hanyalah bidak di papan catur. Ethan, aku benar-benar tidak bisa memahamimu, desahnya, sambil menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Kalau begitu jangan coba-coba. Aku berjalan mendekat, mengambil gelas dari tangan, dan menghabiskannya. Hei, katanya, lihat sedikit rasa jengkel. Jangan lupa tempat tidur kita, kataku, mendekati wajahku, mulutku di dekat telinga. Kau masih menyukai satu hal padaku. Hembusan napasku yang hangat di telinga membuat pipinya memerah. Apa itu? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Jadilah wanitaku. Kata-kata itu lugas, sebuah permintaan yang belak-belakan. Tubuh Sophia menegangkan, matanya membelalak kaget. Dia tidak pernah membayangkan aku akan meminta hal seperti itu. Menjadi simpanan Ratu Permata. Kisah ini akan menggemparkan seluruh kota. Kau gila? Tanyanya, secara tidak langsung.